seni Jawa itu tidak seram, tidak horor, bukan pemujaan setan, itu yang Oke. harus mereka tahu. Bahkan aku nginep di rumahnya waktu itu. Wow, Hmm. banyak yang bilang kamu mirip dia juga gitu. Iya memang, bahkan mamanya sendiri kayak ngeliat, loh kok anakku ada dua, katanya gitu. Terus kakaknya Jarna sendiri kayak, ya ampun aku kayak ngerasa punya kakak cewek. Aku ngeliat dia kayak, wow aku berkaca dia dengan diri sendiri. Menurutku mistisnya tapi bukan karena Lati ya. Namanya setiap tempat tuh pasti ada penghuninya, pasti ada penjaganya lah. Aku nggak pernah belajar nyinden, jadi waktu recording Lati ini kayak langsung dadakan, langsung otodidak gitu bisa. Really? Youth with and wis duwe bojo sing galak. Ya insya Allah nanti di bulan Agustus Lati Tour akan dilanjutkan lagi insya Allah. Terima kasih usahanya buat bikin ikut serta meramaikan Lati ini. Ih, seneng banget. Selamat datang di Teritori, teman cerita Inventory. Indi kali ini bakalan ngobrol sama seorang penyanyi yang lagunya lagi viral banget nih. Adalah Lati Challenge yang banyak juga diikutin makeupnya. Nah, Indi sekarang bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sarah Fajira di L Hotel Royal Bandung yang alamatnya ada di Jalan Merdeka nomor 2. Kalau kamu pengen kepo lebih lanjut, silahkan langsung cek di bawah sini ya. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita ketemu barengan sama teman ngobrol Indi hari ini, Sarah Fajira. Sarah Fajira, apa kabar? Hai, apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Ini udah cakep banget, ini siap-siap kah? Mau ke mana lagi habis ini? Mau ada recording nih sama salah satu diva di Indonesia dan sama Eka Gustiwana. Ini seru banget, berarti akan ada upcoming karya ya sama dua orang tadi ya. Betul sekali. Ini seru banget. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang itu ya. Tapi ini pengen congratulations dulu buat Sarah Fajira yang lagunya viral banget barengan sama Weird Genius. Congratulations. Terima kasih. Sampai jadi challenge-challenge selain di TikTok sampai orang tuh nge-create make-up-nya juga ya. Amin bukan cuma lagunya doang tapi sampai di dalamnya gitu orang-orang ikutan untuk betul dari lagu ini. Nah, boleh dong Sarah ceritain dikit. Ini kan Sarah tuh katanya awal bisa cerita collab sama Weird Genius itu dulu karena udah lebih kenal duluan sama Eka Gustiwananya. Jadi kan Weird Genius ini ada 3 orang kan ya, Eka, Reza Arab sama Gerard Liu kan. Iya. Nah, itu ceritanya gimana tuh awalnya Sarah bisa ketemu sama Eka Gustiwana karena kan kamu di Surabaya nih dan ini sempat dengar rumornya katanya at that time tuh sekitar 2018-an Eka Gustiwana tuh emang dia sengaja keliling Jawa buat nyari-nyari musisi lokal yang emang menurut dia berkualitas gitu. Iya betul. Jadi waktu itu kebetulan banget dia lagi bikin album Sounds of Java kan. Jadi dia ngelilingi Pulau Jawa. Dia bawa Prince Hussein untuk menjadi bagian dari album Sounds of Java-nya. Kebetulan pas lagi di Surabaya, untuk lagu yang judulnya Tersimpan di Hati, Prince Hussein merekomendasikan aku untuk menjadi bagian dari Tersimpan di Hati. Nah, mulai dari situ akhirnya kita sering manggung bareng sama Bang Eka. Nah, setelah dari situ aku sering diajakin manggung bareng sama Weird Genius. Dari situlah kita akhirnya selama 2 tahun, which is di tahun 2020 ini kita bikin project bareng yaitu Lati. Oke, berarti sebelum akhirnya menelurkan Lati ini kalian tuh emang udah sering kerja bareng partnernya ya? Iya, betul. Oke. Nah, terus juga nih, ini kan si lagu Latinya dapat puji karena bisa digabung ya si unsur tradisional sama modern gitu kan. Dan kemarin sempat heboh juga tuh, itu ini nggak ngerti apa emang segelintir komen-komen aja apa gimana yang katanya nganggap kalau si lagu ini tuh punya unsur mistis. Dimana kan kalau anak-anak Weird Genius kayak udahlah nggak ambil pusing ya, karena kan terserah orang mau mengartikan atau menginterpretasi seperti apa. Nah kalau kamu sebagai pengisi vokal di lagu Lati ini gitu Sarah, kamu nanggepin berita itu gimana tuh? Apalagi kan kata orang tuh ada suara-suara tambahan di videonya. Nah itu tuh gimana sih?
Aku sendiri aku juga lebih memilih membungkam diri ya, karena setiap orang punya hak buat mencapai menyampaikan opini mereka masing-masing. Tapi yang harus kalian tahu adalah ini adalah seni Jawa yang kita masukkan, ini adalah bagian dari seni Jawa. Sinden dan Jawa memang seperti itu. Terdengarnya seperti creepy. Kenapa mereka terdengar seperti creepy? Karena sering kali lagu Jawa dan sinden ini dipakai buat soundtrack film-film kayak horor. Terus makanya jadi kayak notabene-nya musik Jawa dan sinden itu adalah musik pemujaan setan, musik yang horor ya, begitulah. Tapi nggak bisa dibilang gitu dong, nggak bisa dilihat seperti itu dong, karena memang seni Jawa ya seperti itu, memang sinden pun seperti itu. Mungkin buat kalian creepy karena kalian mungkin karena kebanyakan orang juga sering nonton film horor, jadi kesannya kayak oh lagu Jawa ini udah pasti horor, udah pasti apa ya? Pokoknya udah pasti pemujaan setan. Padahal enggak. Seni Jawa, teknik sinden pun sendiri memang seperti itu adanya, memang sudah mutlak. Dan itu nggak ada sama sekali unsur-unsur creepy-nya tuh nggak ada kalau menurut aku. Aku pun dengar, jadi gini, aku pernah denger Lingsir Wengi nggak? Iya, aku baru mau ngomong ini gara-gara Lingsir Wengi tuh trending banget at that time sampai dijadiin sebuah apa ya identifikasi sebuah film yang waktu itu sempat booming kan. Yeah. Jadi kayak kita tuh ya sebut saja film inisial K itu kan ya. Dengan yang ada. Jadi tuh mungkin dari situ orang image-nya kalau dengar lagu Jawa tuh pasti serem gitu ya. Karena itu orang jadi salah persepsi. Lingsir Wengi ini lagu pemanggil miskun itu kan. Padahal sebenarnya enggak. Lingsir Wengi ini adalah lagu tentang dua insan yang sedang kasmaran, yang lagi saling merindukan. Tuh, ini dari Sarah sendiri ya, yang lumayan ngerti ya kesenian Jawa. Ini Lingsir Wengi itu sebetulnya tentang ini ya lovebird aja gitu ya sebetulnya. Iya, tentang lovebird, tapi karena apa ya, mungkin jadi karena dipakai untuk salah satu film nih, jadi dibikin apa ya, sedikit diubah menjadi kayak ya lebih horor buat manggil si itu. Begitu. Oke, tuh. Jadi teman-teman mungkin ya kalau selama ini ada yang kemakan komen-komen orang lain, kita dengar dari orang yang nyanyiinnya langsung dan yang lumayan ngerti juga tentang kesenian Jawa gitu ya. Ya mungkin itu adalah suatu bagian karena image lagu-lagu Jawa tuh agak creepy aja. Jadi ke bawah-bawah nih sekilas sekarang yang ada lirik Jawanya seolah-olah serem juga gitu ya. Itu menurut aku seperti itu, karena ya yang aku tahu ya memang seperti itu. Seni Jawa itu ya begitulah, bukan yang kayak horor pemujaan setan, enggak, ya memang seperti itu seni Jawa. Aku nggak tahu lagi ya, mungkin ya bisa langsung bisa langsung ditanyakan kepada yang lebih ahli ya, yang lebih mengerti tentang seni Jawa itu seperti apa gitu. Aku nggak mau aku menyampaikan opiniku yang seperti ini nanti takutnya salah gitu kan. Oh, sok tahu lo gini. No, it's just my humble opinion tentang seni Jawa, bahwa seni Jawa itu tidak seram, tidak horor, bukan pemujaan setan. Itu yang harus mereka tahu. Gitu. Sudah dikonfirm, silakan selanjutnya terserah Anda ya kan. Tapi ngomongin soal yang serem-serem mistis-mistis gitu, bener sih ini agak setuju memang kalau sinden gitu identik memang, karena mungkin dengan tekniknya yang energinya nyampe, yang OG banget I would say, itu tuh jadi orang tuh kayak terhipnotis dan kayak yang sebetulnya wah gokil, bagus banget sebetulnya kesana kan katanya tuh gitu. Iya. Kalau dari Sarah sendiri, kamu pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang emang mistis beneran? Menurutku mistisnya tapi bukan karena Lati ya. Ini di luar itu deh, di luar itu. Di luar itu. Selama Lati sih nggak yang mistis gimana. Aku jadi waktu di lokasi syuting aku hanya kayak apa ya? Namanya setiap tempat tuh pasti ada penghuninya, pasti ada penjaganya lah.
Dan aku anggap itu adalah hal yang lumrah. Kalau semuanya kayak aku ngerasa nggak enak atau ngerasa kayak ada sesuatu gitu kayak gitu, itu tuh hal yang lumrah kalau menurut aku. Jadi paling Terus sejauh itu aja ya pengalamannya Sarah tentang yang ya bisnis-bisnis kayak itu. gitu. Kalau bisnis-bisnis ini sangat di luar dari Lati ya. Yes. Nah, terus kan nih Sarah selain karena memang Lati yang lagunya bagus banget juga gitu, memang nggak bisa dipungkiri kalau ini kan ada kontribusi apa ya, kepopuleran berkat TikTok juga gitu kan, dan ini memang diviralkan lagi oleh Jarna Bagwani dengan transisi makeupnya yang perfect banget, bagus banget nih makeupnya. By the way, kamu sendiri udah pernah ketemu belum sih sama si Jarna ini setelah lagu ini akhirnya viral? Oh, bahkan aku nginep di rumahnya waktu itu. Wow, Hmm. banyak yang bilang kamu tuh mirip dia juga gitu. Iya memang. Bahkan mamanya sendiri kayak ngeliat, loh kok anakku ada dua, katanya gitu. Terus kakaknya Jarna sendiri kayak, ya ampun aku kayak ngerasa punya kakak cewek yang ya dia bilang pokoknya aku ngerasa kayak punya kakak cewek deh gitu. Dia bilang Oh, gitu. oke. Jadi memang kamu ternyata udah ketemu in person dan orang-orang di sekitar dia, di rumahnya dia merasa memang kalian berdua tuh mirip ya. Iya, memang. Aku ngeliat dia kayak, wow, aku berkaca dia dengan diri sendiri. Oh, baik-baik. Terus gimana kamu ngobrol apa aja sama dia kayak, kenapa bisa nemuin lagu ini terus bikin makeup challenge gitu-gitu nggak sih? Kalian ngobrol apa aja? Oh, banyak banget sih obrolannya. Aku kayak nggak bisa nyebutin deh. Kalau semuanya aku ceritain bisa dari A sampai Z, dari Z balik lagi ke A, terus ke Z lagi. Tapi kurang lebih ngomongin apa nih? Ngomongin soal kenapa dia bisa bikin makeupnya atau ngobrolin soal lagu kalian atau gimana? Ya, lebih ke lagu kita, terus lebih ke makeup dia juga pastinya. Karena dia kan ya memang beauty vlogger, dia content creator, dia yang memviralkan Lati Challenge ini, kan. Oke. Nah, sekarang nih Sarah udah punya lagu yang famous. Kamu pernah ngecek nggak? Kan ini lagu udah viral nih si Lati Wah, ini. aku kayak apa ya? Mungkin saking banyaknya jadi kayak, waduh, gimana nih ngeceknya satu-satu lumayan juga ya, capek juga ya. Tapi berarti kamu tontonin ya beberapa yang nge-cover kamu lihat gitu. Iya, iya aku lihat beberapa. Aku liatin dan kayak, wow banyak banget dan banyak yang benar-benar usaha buat bikin Lati cover gitu-gitu. Aku sangat-sangat menghargai mereka yang buat cover itu dan aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat yang udah bikin cover, yang bikin Lati Challenge, yang bikin sampai segitu niatnya, sampai bikin breakdown-nya, terus semuanya deh. Terima kasih usahanya buat bikin ikut serta meramaikan Lati ini. Tadi dari beberapa orang yang kamu cek, banyak banget cover di YouTube dari yang dalam negeri sampai yang luar negeri gitu kan ya. Kamu sempat punya pegangan nggak sejauh ini yang paling the best nge-cover lagu aku yang ini nih? Karena kan kemarin bule yang bikin kan, gitu. Sampai ada berita satu penyanyi asal Belanda, namanya kalau nggak salah Emma Histers. Dia cover Lati baru 2 hari upload langsung tembus 2M viewersnya loh. Aku sih nggak bisa bilang ya yang mana yang paling aku suka, mana yang paling the best. Menurut aku semuanya bagus-bagus. Semuanya bagus, nggak ada yang jelek. Karena mereka memang benar-benar put their effort in it. Jadi kayak, wah kalian keren-keren semua pokoknya. Ih, seneng banget ya liatnya kayak apresiasinya. Jadi nggak ada perbandingan. Mau dari makeup pun, aku juga nggak bisa bilang apa ya, Jarna is paling the best gitu. Aku juga nggak bisa bilang karena semuanya sama bagus, semuanya keren-keren. I see. Oke deh kalau gitu, Sarah bisa nggak nyanyiin sedikit yang part Jawanya? Karena dengar-dengar part ini selalu bikin merinding orang yang dengar kalau dinyanyiinnya langsung sama Sarah. Oke. Yeay! Gokil. Oke, Sarah, ini kalau boleh tahu kamu belajar itu nyinden tuh dari umur berapa sih? Aku nggak pernah belajar nyinden, jadi waktu recording Lati ini kayak langsung dadakan, langsung otodidak gitu bisa. Really? Iya.
Indi kira kamu tuh emang penyanyi, terus penyanyi bisa sindiran juga gitu loh. Jadi enggak ya sebetulnya ya? Enggak, sama sekali. Aku malah dari dulu belum pernah ngebawain lagu-lagu Jawa, sama sekali belum pernah. Malah yang lebih sering nyanyi dangdut itu adek aku. Dia bisa Oh, nyanyi oke. dangdut, dia bisa nyanyi lagu Arab, dia bisa nyanyi Melayu. Mungkin karena aku sering ngeliat dia nyanyi lagu-lagu dangdut Melayu Arab itu, mungkin aku kebawa kali ya dari dia. Jadi kayak ngerti, oh ternyata begini caranya gitu. Tapi entah kenapa mungkin karena aku jadi kebawa sama auranya si Lati ini, lagu Lati ini waktu recording, jadi langsung bisa. Aku sendiri kayak, loh barusan aku nyinden, serius tuh. Oke, mungkin karena telinga kamu tuh udah terlatih kali ya. Nah, tadi Sarah udah nyanyiin part yang bahasa Jawanya. Indi pengen tes seberapa Jawa Sarah ya. Indi punya permainan Jawa gibberish. Tapi ini Indi juga, sumpah Indi aja tuh nggak tahu sama sekali Jawa. Jadi ini akan jadi battle di antara kita berdua yang akunya tapi nol banget ya. Oke. Siap. Coba. Sarah tuh Surabaya kan ya? Surabaya. Oke, ini akan ada produser aku namanya Mita. Mita akan kasih soalnya. Ini kita akan contoh dulu ya. Jawa gibberish. Suwe ora jamu. Suwe ora jamu. Suwe ora jamu. Aku Oke. sambil Kita cek. Oke, baiklah. Siap ya? Yuk. ya. You wis duwe bojo sing galak. Yo wis duwe bojo galak. Ya, gue nggak tahu lagi sama sekali. US band duwe bojo single. Artinya apa sih, Sar? Sing apa enggak tahu dah. Nggak tahu. Oke, next Kamita. Robokolon tu tresno cool. Robokol rabakal lontor tresnoku. Oh iya bener, rabakal Lontor tresnoku. Ya, ini kan lagunya populer ya. Ya oke. Next Kamita, ini terakhir ya. Cendol rawet. Cendol dawet. Oh, cendol dawet. Teles kebes nantasol lacen cendol dawet sih, cendol dawet. Jawabannya adalah teles kebes. Apa iku? Aku sampai keluar Jawa nih. Teles kebes netes solo cendol dawet. Pokoknya gue tau cendol dawet ujungnya, bener nggak Kamita? Teles kebes netes lo cendol dawet. Pamer bojo by default, baiklah. Suwun. Showund. Waduh, buset ribet banget dah. Oke, lanjut ya Sarah ya. Makasih loh udah bermain Jawa gibberish sama Indi ya. Ini pengen nanya dong kalau Sarah lagu top 5 playlist lagu bahasa Indonesia Sarah apa aja yang lagi sering Sarah dengerin atau yang paling Sarah suka deh. Aku pengen tahu nih Sarah untuk 5 lagu yang paling sering didengerin. Jadi top 5 playlist tapi lagu bahasa Indonesia lagunya siapa aja? Lagu Indonesia yang sering aku dengerin ya. Lagu-lagunya Kunto Aji yang Pilu Membiru. Kunto Aji. Berdua Saja, Payung Teduh. Sorai, Nadine Amiza. Sorai, baik. Siapa lagi ya yang aku sering denger? Kalau kayak Teddy Aditya tuh termasuk nggak sih? Boleh, meskipun lagunya lagu barat gitu. Boleh. Teddy Aditya yang Just You. Just You, sama right? Feby Putri. Ya, Feby Putri ya? Halo. Oke, itu dia top 5 playlistnya Sarah Fajira ya. Nah, Sarah kita lanjut lagi nih. Ini ngomongin soal lagu kan. Ketika lagu itu populer dan trending, itu otomatis kamu jadwal manggung artisnya tuh alias senimannya ikutan padat merayap ya kan. Nah, kalau kamu sendiri nih Sarah sama Weird Genius sempat ngelakuin hal ini nggak? Kayak misalnya nyanyiin lagu Lati di tempat masing-masing, tapi supaya ngejaga
apapun deh activationnya supaya lagunya tetap trending gitu, walaupun kalian nggak harus bikin live langsung gitu. Ya mungkin lebih ke interview via Zoom kayak gini sih bareng teman-teman Weird Genius. Kayak aku bikin piano versionnya Lati. Gitu. Nah, dari Sarah sendiri ke depannya nih, kamu udah ada belum project bareng sama Weird Genius yang buat nampilin konsep si Sama Lati dalam stage act-nya live? kalau untuk sama Weird Genius sendiri untuk perform pasti udah ada ya. Insya Allah nanti di bulan Agustus Lati Tour akan dilanjutkan lagi Insya Allah. Dan Amin. kalau untuk kolaborasi sama mereka ya semoga ada lagi ya. By the way, tapi kamu punya harapan nggak atau ada impian gitu buat bikin sebuah panggung teatrikal dengan tema Lati ini? Kan kayaknya matching banget nih kalau dibikin Sangat banget gitu. ya, sangat apa ya, sangat punya impian seperti itu. Kayak aku bersama Weird Genius, terus kayak diiringi dengan apa tuh, kayak panggung besar dengan diiringi orkestra dengan strings, brass, terus band Mewah gitu banget ya. kan. Iya, jadi kayak yang heboh banget karena dan juga kayak full tim pemain musik tradisi Jawa gitu kan pasti bakal keren banget gitu dengan panggung yang gede gitu. Jadi ya itu sih. Semoga ada ya, semoga ada. Amin, amin, amin. Udah kebayang ya tadi dengan strings yang ada, brass, atau mungkin orkestra bahkan ya. Pokoknya pengen mewah, megah gitu kan ya. Iya, betul banget. Amin, kita doain aja ya. Nah, sekarang balik lagi ke backgroundnya Sarah nih as a musician. Dan kamu tuh kan kalau bisa dibilang udah berjuang dari zaman kecil sampai akhirnya sekarang bisa lumayan sukses di industri musik gitu. Pasti kamu ngerasain lah sulitnya ketemu sama jodoh yang pas untuk bisa ngebawa karir kamu ada di posisi sekarang gitu, yang banyak dikenal sama orang. Nah, dari Sarah sendiri, menurut point of view kamu, ngelihat Inventory nih sebagai wadah buat para talent industri entertainment ya, bahkan yang di balik layarnya bukan cuma talent-talent doang di seluruh Indonesia, yang mungkin salah satu dari mereka itu nggak seberuntung kamu untuk bisa ditemukan orang hebat lewat platform ini dan punya karir akhirnya di industri entertainment. Menurut kamu tuh gimana? Menurut aku gimana ya, kalau Inventory ini ya aku senang dengan adanya Inventory ini sebagai wadah buat kayak kita yang mau adain event dari apa ya, dari kota jauh pun bisa bareng Inventory. Jadi kayak sudah nggak susah lagi buat mencari apa ya, mencari apa sih, mencari tempat lah istilahnya. Kayak gitu. Oke, dan juga mungkin talent-talent juga ya, nggak cuma tempat doang, tapi termasuk isi-isinya. Terus kayak bingung gimana ya caranya supaya aku bisa membroadcast nih bahwa aku juga punya talent, aku juga punya single, aku punya ini, punya itu gitu. Mungkin dan dengan Inventory mereka jadi lebih mudah gitu. Oke, untuk ditemukan ya. Wih, terima kasih Sarah. Nah, terus nih Sarah, ngomongin soal lagu Lati yang meaning-nya itu cerita tentang toxic relationship. Kamu pernah ngalamin gak sih toxic relationship in your real life juga? Alhamdulillah nggak pernah. Mungkin aku pernah, tapi aku tidak menyadarinya. Tapi aku nggak pernah sih, alhamdulillah nggak pernah sama sekali. Soalnya kan ini dengan cerita si lagu Lati yang katanya ngangkat sebuah cerita tentang toxic relationship gitu. Kamu katanya waktu proses rekaman itu mencoba untuk menyanyikan ini sepenuh hati. Biasanya kan orang yang kayak nyanyinya, wah energinya nyampe banget, itu sering kali punya experience yang sama gitu dengan apa yang mau dia deliver kan. Makanya kayak relate banget gitu. Bahkan katanya kamu tuh sampai nangis pas recording karena saking mencoba meresapinya. Bahkan sampai yang didengar juga Reza Arab yang katanya awalnya kurang serk sama kamu tuh langsung approve dan janji bakalan bikin Sarah besar one day nanti. Iya, jadi ya gimana ya, mungkin memang karena begitulah menjadi seorang seniman, menjadi seorang penyanyi memang harus apapun itu, apapun karyamu, kalau ya meskipun kayak kamu tidak mengalami ke cerita yang ada di karyamu itu, di lagumu itu, kamu harus menempatkan dan memposisikan diri kamu di
lagu tersebut. Jadi kayak seolah-olah ya kamu pernah ngalamin pengalaman itu gitu loh. Makanya Gokil sih. kebawa sama lagu Lati saat aku recording, makanya langsung ya kebawa udah sampai nangis gitu. Oh, padahal kamu nggak pernah ngalamin itu, tapi kamu bisa masuk sedip itu ke lagunya ya? Dan aku yakin semua seniman seperti itu sih, semua penyanyi pun akan seperti itu. Oke, luar biasa. Ini buat para seniman di luar sana ya. Jadi kamu tetap harus bisa mendeliver sebuah karya, meskipun kamu tidak mengalami, cobalah untuk meresapi suatu karya itu gitu ya. Ya, aku bukan maksud menggurui ya. Ini hanya apa ya? Ini Sharing adalah konsep aja. Kakak. Trik aku buat membawakan suatu lagu ya, aku menempatkan diri aku di dalam lagu tersebut. Begitu. Oke. Nah, terus nih lanjut lagi ya Sarah. Katanya berkat penghargaan yang kamu terima di Anugerah Planet Musik 2018 sebagai Best New Artist Female ya. Agustus tahun lalu tuh kamu diundang ke Istana Negara sebagai salah satu dari talenta muda beraksi. Nah, waktu itu ceritain dong gimana sih kriteria dan prosesnya juga sampai kamu akhirnya bisa kepilih tuh jadi salah satu talenta muda beraksi di Istana Negara. Jadi dulu aku pernah ada dalam salah satu manajemen dari yang menyelenggarakan acara Pak Jokowi ini. Jadi aku ikut serta diundang buat ngisi acara ini. Jadi dari situ sih makanya bisa diajakin di acaranya Pak Jokowi yang mau mau ngasih lihat nih ke Indonesia bahwa inilah generasi Indonesia yang penuh dengan talenta. Oke, dan waktu itu kamu sama anak-anak yang lain agendanya ngapain aja tuh selama banyak Pak Jokowi? Sekali banyak sampai nggak bisa dijelaskan harus ngapain aja. Seru banget yang pasti ya. Seru pastinya. Oke. Nah, sama ini satu lagi nih, yang lagi jadi concern anak-anak zaman sekarang, mental health, ya kan? Sekarang semua orang udah mulai berani speak up. Nah, katanya Sarah tuh dulu sempat pernah jadi korban bullying juga ya. Itu sebagai yang pernah kamu mungkin ngalamin langsung, kamu mau ngasih pesan-pesan nggak buat disampaikan sama anak-anak muda lain yang mungkin pernah ngalamin nasib yang sama Sarah, dan juga gimana untuk survive dan ya udah fight back untuk bisa ada di posisi sekarang? Salah satu pesanku adalah diam itu emas. Udah, itu aja sih. Diam itu emas. Nggak perlu cari pembelaan. Nih, tangan kamu ada 2. Dan kamu nggak mungkin tutup mulut mereka satu-satu ya dengan tangan 2 kamu. Mending kamu tutup telinga. Itu aja sih. Dan yakin sama diri sendiri, punya ciri khas, punya karakter masing-masing, dan rezeki itu sudah diatur sama Allah masing-masing. Itu aja sih dari aku. Oke. Wah, cakep banget sih, bener ya. Jadi daripada nih 2 tangan tutupin mulut semua orang, mendingan tutupin kuping kita sendiri aja ya. Betul. Mantap sekali. Ya udah, lagian mereka juga kan nggak bayarin tagihan internet kita tiap bulan ya. Betul itu. Jadi biarin aja. Oke. Nah, ngomongin soal karirnya Sarah. Ini kan sebetulnya bukan dimulai dari Lati ya. Kayak kamu udah berjuang ini dari kecil gitu. Kamu tuh sempat ikutan Idola Cilik 2 ya? Iya, betul. Nah, udah gitu kamu Cuma juga sampai 42 besar aja. at that time kan, tapi ya pada saat itu gitu. Dan Yeah. kamu juga nyanyi dari kafe ke kafe, jadi singer wedding juga kan ya? Iya, Wedding pernah. singer. Oke. Iya. Dan sempat ikutan kompetisi Just Duet di Net TV. Yes, pernah. Sampai kemarin juga ini lihat di-upload lagi nih sama Kang Hedi. Kamu juga sempat featuring sama Kang Hedi Yunus barengan Gabriel, ada Eka Gustimana juga sampai sekarang ya, yang akhirnya join sama Weird Genius gitu. Apa yang kamu mau kasih sama teman-teman yang nonton di sini, pesan atau pelajaran terpenting yang kamu dapat selama perjalanan yang nggak sebentar itu gitu? Never give up on your dream, keep praying, minta support sama keluarga, orang-orang terdekat, dan ya seperti yang tadi aku bilang, kalian harus percaya bahwa kalian punya karakter masing-masing, jangan mau jadi orang lain, jadi diri sendiri. Nah, sama ini nih, tadi ini juga ingat lagi sama Sarah yang bilang lagi prepare nih, mau ketemu sang diva Titi DJ. Nah, itu awalnya ceritanya gimana sih sampai akhirnya Titi DJ itu approach ke Sarah dan kamu menerima tawaran itu? Jadi waktu itu dia nge-DM aku langsung ya, setelah ngelihat lagu Lati, terus dia nge-DM aku, terus dia ngajakin buat kolaborasi, terus dia juga approach Abang Eka, ya udah saling approve,
dan saling saling interested lah. Ya udah akhirnya kita bikin deh kolaborasi kita. Oke, baiklah. Terima kasih kalau gitu Sarah ya. Mungkin abis ini kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya, yang udah nanya juga di Hai Netizen. Ini mau jawabin pertanyaan dari Hesti Sugesti. Katanya kenapa Sarah bisa menggabungkan unsur tradisional dan modern ke dalam lagu yang dinyanyiin sama Sarah? Kalau itu jangan ditanya ke aku sayang, tanya ke Virginius, pihak Virginius, karena aku penyanyinya saja. Berarti lebih ke musiknya ya? Jadi aku hanya menyanyikan Jawanya saja. Kalau untuk menyatukan Jawa dan modern itu di luar kemampuan saya, karena saya hanya penyanyinya saja, begitu. Oke, baiklah. Lalu ada dari @muriasol_yohan. Nah, ini di berbagai YouTube salah satu lagu dari Sarah yang Lati ini emang udah bisa terbilang amazing bagi pendengarnya. Kita sebagai bangsa Indonesia puas banget nih karena emang emang bangga penyanyi ini banyak reaction di berbagai negara. Nah, pertanyaan aku adalah kenapa Kak Sarah terpikir untuk bikin lagu kayak itu dan sekarang berhasil? Mungkin ada kisah atau masukan di balik pembuatan lirik, musik, dan video klipnya. Karena ini adalah contoh kreatif anak Indonesia, anak bangsa ya. Dan gimana katanya cara mempertahankan lagu yang booming ini. Dan nanti mungkin mau bikin lagu baru lagi juga. Yes, insya Allah Sun untuk lagu barunya. Kalau untuk konsep lagu itu semua dari Virginia sendiri, dari Bang Arab ya. Kalau aku cuma masukin lirik bahasa Jawanya aja. Yang pokoknya yang masih nyambung sama liriknya. Itu sih. Oke. Nah, terakhir ya pertanyaan dari netizen. Ini dari @tri_muhammad. Kapan album lahir? Kita menunggu katanya gitu. Wah, sabar ya. Doakan saja semoga tahun ini. Kalau memang masih belum saatnya di tahun ini, di tahun depan insya Allah. Didoakan saja. Amin. Semoga segera. Berarti sudah ada ya untuk planning-planning bikin album sendiri ya? Sudah. Amin, kita doain aja ya. Amin. Dan terakhir, ini punya rapid question buat Sarah nih. Kamu pilih mana ya? Aku jawabnya A atau B, oke? Oke. Siap ya. Yang pertama, nge-rap atau nyinden? Aku pilih nyinden sih, karena itu hal yang baru buat aku ya. Jadi aku pilih nyinden aja deh. Oke. Next question, Surabaya atau Jakarta? Jakarta dong. Dan last question, Reza Arab atau Eka Gustiwana? Eka Gustiwana. Oke, terima kasih Sarah. Terima kasih. Gimana? Seru kan ngobrol-ngobrol ini barengan sama Sarah Fajira? So, buat kamu ya jangan lupa untuk like video ini dan juga komen sama subscribe YouTube channelnya inventory.id. Jangan lupa kalau kamu pengen lihat Indi ngobrol sama siapapun abis ini, komen yang banyak di bawah ya. Terima kasih juga buat El Hotel Royal Bandung yang ada di Jalan Merdeka nomor 2 buat staycation-nya. And Indi Arisa pamit, terima kasih banyak. See you when I see you teman cerita. Bye!